apabila masyarakat dekat dengan polisi itu merasa nyaman gitu. Nah, saya diimbangi juga dengan komunikasi tadi. Jadi saya setiap ada event masyarakat saya akan datangi. Tabi Pun. Iya Pun. Iya, selamat datang. Aku panggilnya abang, bapak, mas atau apa ya? Ya, Biar lebih akrab. Iya, lebih akrab nggak apa-apa. Abang aja ya, Bang? Saya kebetulan pernah mantan jadi abang none. Abang none ya? Iya, makanya dipanggil abang juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ya. Iya, Mbak In. Hari ini hari yang luar biasa karena tamu pada Selusur Budaya, bukan tamu ya, aku mau bilangnya itu kami tim berhasil menculik. Berhasil menculik seorang polisi. Beliau adalah Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, Ya, betul, SHMSI. Siap. Panggilan akrab beliau itu Bang Pandra. Biar karena kita di kesenian Bang, jadi Betul, biasanya kita harus abang akrab gitu ya, kan. sama-sama gitu ya. Biar lebih enak kita ngobrol. Betul. Bang, abang kan Kabid Humas nih, berarti kan wajahnya Polda Lampung. Iya, betul. Kalau orang mau tahu apa sih yang dikerjain sama Polda Lampung tuh, Ya. pasti abang lah ya yang Ya, akan betul. memberikan membangun wacana itu dan Ya. lain-lain. Nah, kita ada di Selusur Budaya, berarti kan kita akan ngobrolin seputaran bagaimana sih peran Polda yang melindungi, kan, mengayomi, kemudian juga melayani masyarakat itu, tapi dalam basis kesenian gitu, Ya, lewatnya itu lewat kesenian. Nah, aku udah dengar banyak membaca berita bahwa Polda itu termasuk yang sedikit dalam tanda petik rajin ya, bekerja sama dengan para seniman di Lampung dan aneh-aneh gitu. Iya, betul. Lagi heboh soal mural, tiba-tiba tuh Polda bikin lomba untuk mural. Itu kenapa sih Bang? Ya, jadi terima kasih Mbak In dan seluruh para dari podcast Selusur Budaya ya. Pada kesempatan saat ini saya terima kasih sudah diundang ke acara kegiatan podcast ini. Ya, saya perkenalkan, nama saya Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad selaku Kepala Bidang Humas Polda Lampung. Ya, jadi benar sekali Mbak In bahwa Polri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tupoksinya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di mana salah satu tugas pokok polisi itu adalah ada beberapa bagian ya. Salah satunya ada bidang preemptif. Preemptif itu adalah yang diemban oleh fungsi pembinaan masyarakat dan intelijen. Itu di dalam pembinaan masyarakat tuh ada nantinya di intelijen itu ada bidang sosial budaya. Nah, kita ngomongin soal intelijen nih Pak. Kayaknya memang sudah ada semacam ya artinya kan ketika melakukan sebuah kegiatan atau apapun gitu bekerja sama dengan masyarakat, berarti kan Polri itu tidak sak-dek-saknyet tiba-tiba melakukan ini. Berarti itu ada itu yang saya bilang ya, tadi Bang, ya? Bahwa kita di dalam melakukan suatu tindakan kepolisian itu ada pola-polanya. Yaitu ada tindakan yang dilakukan oleh kepolisian yaitu dari bidang preemptif tadi. Saya jelaskan ya, bidang intelijen dan binmas. Pembinaan masyarakat, pembinaan budaya, suku agama, kemudian juga antar golongan. Nah, itu bagaimana kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang berbeda-beda tetapi dalam satu tujuan. Nah, walaupun berbeda-beda suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, yang kedua adalah bidang preventif. Preventif itu yang diemban oleh polisi yang berseragam, yaitu polisi sabara dan lalu lintas. Itu preventif ya. Kehadiran negara dalam bentuk Polri berada di lapangan itu preventif. Berarti mencegah terjadinya sesuatu kayak semacam misalnya kerusuhan dan lain-lain itu jangan nyampe deh. Kan udah ada dulu. Iya. Terjadinya kejahatan, ada niat, ada peluang, kesempatan. Ingat Bang Napi. Bang Napi. Nah, itu Mbak In. Jadi setelah ada preemptif, dua tadi, preventif, pencegahan, terakhir represif. Kalau dari preemptif tidak mampu, preventif pencegahan juga tidak, represif, tindakan tegas. Harus penegakan hukum. Penegakan hukum. Makanya Polri itu selain sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, problem solver, kemudian juga sebagai penegak hukum. Nah, upaya penegakan hukum itu adalah upaya terakhir. Upaya terakhir itu udah kalau semua hal sudah nggak bisa dilakuin lagi. Kalau kita di istilah kepolisian ada namanya adalah
potensi gangguan. Jadi ada tiga tahapan. Potensi gangguan itu kejadian-kejadian yang rawan, umpamanya ada orang nongkrong itu ada potensi gangguan. Oh iya, benar-benar. Nanti Ada peluang tadi ya. Ada peluang tadi. peluang tadi. Itu harus dilakukan dengan pendekatan. Ayo sudah malam, jangan ada di sini, melalui patroli preemptif. Preventif, kehadiran patroli dengan skala besar, kemudian dengan patroli sepeda, mobil malam-malam ada mobil patroli dihidupkan lampu patroli, itu dua namanya potensi gangguan. Ya, potensi gangguan jangan menjadi ambang gangguan dan gangguan nyata. Kalau udah gangguan nyata udah terancam. Pasti udah pakai penegakan hukum. Nah, baru pakai represif itulah, Mbak. Nah, kalau kita tarik nih yang ke kegiatan kesenian tadi nih. Ya. Berarti kan Polri itu kan sudah taruhlah kita ambil itu, bisa nggak Bang? Misalnya itu adalah sebuah tindakan preventif atau preemptif dia di awal. Dua-duanya. Jadi perlu saya sampaikan di sini, Mbak. Jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang kesenian itu sudah ada dulu kita ini namanya REOK BKK. REOK BKK. Oh, aku pernah dengar iya, gitu. BKK itu adalah Badan Kesenian Angkatan Kepolisian. Zaman Mang Dudung dulu. Lama banget ya, itu. Jadi polisi itu sudah memikirkan bagaimana kita secara lahiriah. Iya. Artinya kita ini sebagai makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa, kita diciptakan adanya otak kiri dan otak kanan. Kalau otak kiri kita berpikir secara logika, matematika, pokoknya ilmu pasti terus. Iya. Tetapi di satu sisi kita juga ada namanya harus otak yang kanan. namanya otak kanan. Perlu adanya nuansa seni, perlu rasa cipta, dikasih makanan kesenian tadi. Salah satu kesenian. Ya seperti tadi ada orang kan namanya di dunia seni. Ya seperti kita ada namanya seni lukis, ya seperti kemarin ada mural, ya. Pak Kapolri kita ini ada namanya program, beliau adalah program Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Program beliau adalah presisi. Presisi. Apa itu presisi? Prediktif, mampu memprediksi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, kemudian responsif, reaksi cepat, ya. Dan terakhir adalah transparansi berkeadilan. Jadi kalau melakukan responsibilitas, melakukan penindakan harus transparansi. Harus transparan, supaya nggak banyak fitnah nih buat polisi juga. Makanya istilahnya presisi, kalau kita di istilah teknik kan adanya presisi ngepas gitu. Ngepas banget nih. Harus. Berarti itu tadi ya, ketika polisi sudah, nih ada indikasi nih begini nih, oh di Lampung nih. Nah, itulah. Intelijen tadi. Ini kerja intelijen. Iya, betul. Nah, kenapa memilih mural? Itu salah satunya salah saja. Satunya aja ya. Jadi bukan hanya mural saja. Apa Mbak? karena merespon yang, waktu itu Bang kan lagi ribut-ribut tuh soal kritik yang di Jogja tuh ya. Ya kan pernah ribut-ribut tuh. Yang mural kami lapar segala macam gitu. Jadi gini, artinya semua ini kan kita di negara demokratis. Penyampaian suatu ungkapan, suatu keinginan yang akan disampaikan oleh masyarakat itu kan sekarang sudah era demokratis, terbuka banget ya, Bang. Kan begitu. Bukan hanya mural loh. Berarti polisi juga nggak anti kritik dong? Tidak, justru itulah dikasih kesempatan, bukan hanya mural loh. Kita juga membuat namanya iklan layanan masyarakat kemarin. Melalui seperti sekarang nih dari Dewan Kesenian Lampung melaksanakan kegiatan yang maksudnya film dokumenter. Karena kita bagaimanapun juga harus ingat sejarah kita, kan seperti itu. Dan bahkan di kesenian bukan hanya mural saja, dan sekarang mau ada apa nih Bang? Kegiatan dari Polda Lampung ada Piala Kapolri nih. Piala Kapolri? Iya, nanti akan mendapatkan Pak. Jadi seluruh Polda di seluruh Indonesia saat ini sedang melaksanakan kegiatan lomba orasi unjuk rasa. Coba orasi nanti unjuk dulu, Bang. rasa. Orasi unjuk rasa. Iya. Nggak kebayang deh aku. Bukannya makanya orang kalau berunjuk rasa itu kan emosi meluap-luap. Terus ada banyak kata-kata umpatan yang keluar di situ. Iya. Nah ini maksudnya polisi mengadakan lomba orasi unjuk rasa, apakah teman-teman dari Polri sendiri kepingin bahwa ya Anda boleh berunjuk rasa, tapi Anda tidak boleh kurang ajar atau tidak boleh menyerang orang lain, atau gitu Bang? Iya betul. Salah satunya tema yang disampaikan juga begitu, tidak boleh melanggar suatu etika tertentu dan tidak boleh melanggar suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu yang saya sampaikan. Dan kegiatan yang kami lakukan itu dalam rangka menyambut Hari Hak Asasi Manusia Internasional yang akan berlangsung tanggal 10 Desember. Ini ya, Bang, 10 Desember. Jadi kami di Polda Lampung dan Polda seluruh Indonesia, khususnya di Polda Lampung akan melaksanakan kegiatan perlombaan. Intinya waktunya kami sekarang tanggal 25 November sampai tanggal 30 November masih dalam pendaftaran. Kemudian dari tanggal 1 sampai tanggal 5 kami akan diberikan kesempatan untuk melakukan perlombaan tersebut. Oh, itu teman-teman kalau yang mau ikut itu mereka
mendaftarkan online atau nanti Ya, silakan langsung di tempat? Silakan, sekarang sudah eranya digital kan. Oke. Kita digital ini pandemi era juga ya, Pak. Iya, betul. Jadi silakan nanti mengupload ataupun mendownload ataupun juga kita silakan di websitenya Humas Polda Lampung ya. humaspolda.lampung.go.id. Silakan di sana ada informasi terkait pendaftaran tersebut. @humaspolda.lampung.go.id. Iya, betul. Ya dia. Nah, satu lagi nih Bang, aku tergelitik dengan polisi humanis. Ya. Ini kan orang zaman dulu nih ya, aku sendiri aja dulu memandang polisi itu, ih serem banget sih ada polisi. Jangan, ini teman-teman juga nih gini, zaman-zaman kuliah gitu ya. Iya, betul. Kalau nggak makan nanti dipanggil polisi loh. Karena dari kecil tuh kita udah ditakutin gitu sama mak-mak di rumah tuh. Secara nggak sadar tuh ya, kita dibuat bahwa teman-teman polisi itu kayak semacam momok tersendiri. Betul sekali, Mbak. Nah, ini gimana nih upayanya polisi untuk membuang stigma yang terlanjur berkembang? Jadi kita ini kepolisian negara, setiap anggota Polri itu diberikan kewenangan. Tetapi dengan kewenangan itu Anda tidak boleh sewenang-wenang. Ya. Kewenangan itu ada, kewenangan tapi tidak boleh sewenang-wenang. Bagaimana nggak tanda kewenangan kita bisa melakukan pelanggaran HAM tapi dilindungi oleh undang-undang loh. Melakukan pemberhentian orang, melakukan penggeledahan, pemeriksaan surat-surat, pemeriksaan kendaraan itu kan melanggar hak asasi manusia. Makanya setiap anggota Polri itu dibekali dengan sumpah Tribrata dan Catur Prasetya. Tribrata dan Catur Prasetya. Apa yang dimaksud? Tribrata itu Polri kan lambangnya seperti ini, lambang Polri bintangnya ada 3, Tribrata. Oh, itu Tribrata. Itu artinya berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terus senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, melindungi dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban. Itu baru satu dari Tribrata. Makanya kita sebut Tribrata adalah nafas kita, nafas anggota Polri. Kemudian yang keempat ada Catur Prasetya. Catur ada 4. Yang pertama, sebagai insan bayangkara, kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara untuk 1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan. Itu 1. Yang kedua, menjamin keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia. Tuh, kedua. Yang ketiga, menjamin kepastian berdasarkan hukum. Yang keempat, memelihara perasaan tentram dan damai. Nah, itulah humanisnya. Gimana kita mau bisa damai kalau kita sendiri sebagai pribadi itu nggak terpelihara nih. Makanya perasaannya. Kita dengan simbol kepolisian dunia itu adalah to protect and to serve, fight the crime and love humanity. Yang kita perangi itu adalah sifat jahatnya, bukan si manusianya. Tapi kita cinta terhadap hak asasi manusia. Nah, fight the crime, love humanity. Kemudian satu lagi, to protect and to serve, melindungi, ya kan, to protect and to serve, memberikan pelayanan. Jangan terbalik-balik. Kita sebagai anggota Polri, lu harus ngelayanin gua. Nah, itu yang terbalik-balik masyarakat. Terbalik nih. Ya, itu yang saya katakan tadi, seragam ini sangat mempengaruhi karena itu membawa aspek dampak hukum. Betul. Nah, itu yang saya katakan tadi. Penggunaan kekuatan oleh kepolisian itu ada 6 tingkatan. Melalui peraturan Kapolri nomor 1 2009. Kita hadir di sini, saya hadir di ruangan ini dengan menggunakan seragam. Itu sudah atas nama cerminan hukum. Cerminan hukum nih udah. Kemudian kalau saya melihat ada suatu kejadian, saya memberhentikan seseorang, berhenti, Anda setelah tertangkap, itu sudah cerminan hukum juga. Yang ketiga, menggunakan tangan kosong lunak. Umpamanya kita hitting orang, kemudian kita tangkis untuk memberhentikan secara jenak agar tidak melakukan aksi kejahatan. Itu menggunakan tangan kosong lunak. Yang keempat, menggunakan tangan kosong keras, jadi pukul. Mau kita tendang, kita piting, kita banting, nah itu. Nah, yang kelima adalah menggunakan alat-alat kepolisian. Tongkat kah, apakah menggunakan air taser atau pakai gas gun. Yang terakhir adalah apabila membahayakan petugas dan membahayakan orang lain sekitar kita, wajib melakukan tembakan. Nah, itu jadi kalau nggak membahayakan, Anda juga nggak bakalan nggak ada. Polisi, ya. Jadi nggak ada yang namanya kita lakukan, wah kita tembakan peringatan dulu udah dekat nih. Membahayakan secara tiba-tiba terhadap diri pribadi orang itu sendiri,
petugas itu sendiri dan membahayakan orang lain. Iya. Itu tidak ada lagi namanya tembakan ke kaki, ke tengah, langsung. Menghentikan seketika dan itu sudah itu dilindungi hukum ya Bang? Dan dilindungi secara Declaration of Human Rights. Nah, itu kepolisian secara dunia seperti itu. Begitu, Mbak. Tapi maksudnya bukan itu yang menjadikan ini, kita harus lebih dulu bagaimana kita harus ada upaya preemptif. Masyarakat itu jangan merasa takut. Ya, sekarang kita ini kan namanya di dalam dunia kita ini maksudnya masyarakat kita ini terkenal dengan masyarakat Timur yang terkenal dengan kalau kita belajar di sosiologi ada yang paguyuban, ada pantembayan. Kita masuk paguyuban. Makanya kenapa ada RT, RW, gitu ya kan, kelurahan, ada paguyuban ini. Tujuannya itu. Kalau negara barat kan nggak ada itu. Jadi pendekatan Polri sendiri juga ke jenjang-jenjang itu juga. Betul. Dan kita juga harus punya kemampuan namanya community policing, perpolisian masyarakat. Nah ini nih Bang. Kalau kita tarik ke Lampung sendiri ya, Lampung ini kan mau nggak mau harus diakui ada banyak konflik di berbagai daerah yang melibatkan masyarakat adat. Iya. Nah, ini pendekatan polisi untuk tindakan preventifnya, tindakan pencegahan hukumnya, tindakan hukumnya sendiri itu gimana Bang? Karena udah banyak sekali. Waktu tahun kejadian Bali Nuraga itu kan membuat hati kita itu kan wah secara kemanusiaan ya itu luar biasa besarnya dan kemudian itu melibatkan ras betul. Dan antar masyarakat sendiri yang tadinya secara budaya mereka dekat sering melakukan pertunjukan budaya tiba-tiba begitu Bang. Nah apa yang dilakukan kan Polri pasti dong dari intelijen kan ini peta konflik di sini gimana tuh pendekatan baik Polri karena kita ini sudah diberikan hati, manusia itu kan punya hati, itulah gunanya komunikasi. Kok kita berada di ruangan ini kalau kita diam-diam aja mungkin nggak kenal tak kenal maka tak sayang, itulah komunikasi. Apalagi kami di bidang humas itu adalah simbol kami di sebelah kanan itu partisipasi, objektif, dan dipercaya. Kuncinya apa? Komunikasi. Komunikasi itu kalau satu arah nggak akan ketemu. Tapi two-way traffic. Baru nyambung dia. Ada komunikannya, ada orang yang... Ya, seperti tadi Mbak In sampaikan bahwa sudah ada di pemetaan. Pemetaan itu dibuat peta itu untuk kita lakukan tindakan ke lapangan. Makanya ada sekarang Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas itu Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban. Bayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat. Babin Kamtibmas. Itu berada di setiap desa atau kelurahan satu Babin Kamtibmas untuk bertanggung jawab terhadap satu desa atau pekon. Satu pekon. Itu tanggung jawab itu baru Babin Kamtibmas. Intelijen juga begitu. Dia harus melakukan penggalangan. Pendekatan apa sih yang menjadi permasalahan di masyarakat? Ya sebelum terjadi saya katakan tadi, adanya potensi gangguan ini sebenarnya udah ada gesekan nih. Dekatkanlah. Masyarakat kan perlu kasih pemahaman, oh sebenarnya kejadian seperti ini. Ya dia akan clear. Makanya saya katakan potensi gangguan itu harus diredam. Jangan sampai menjadi ambang gangguan, apalagi gangguan nyata. Terjadilah konflik horizontal tadi. Nah itu berarti ada yang tidak berhasil dari intelijen melakukan upaya deteksi dini dan deteksi ASI dan rekomendasi. Itu dia. Mengakui nih, gentle nih polisi ini. Ada yang tidak selesai dari kerja-kerja intelijen. Karena tidak boleh dari intelijen maupun Binmas, Babin Kamtibmasnya itu. Kemana aja. Sampai bisa meledak seperti apa? Harusnya bisa diredam masyarakat itu. Berarti selama ini kurang beradaptasi. Artinya polisi juga evaluasi terus-menerus. Selalu gitu jadi. Makanya tidak boleh terjadi konflik ya. Masalah isu apa saja gitu. Isu-isu suku, agama, ras dan antar golongan. Itu potensi besar sekali tuh. Apalagi kami dulu pada saat tugas di Riau. Abang pernah di Riau ya? Saya pernah di Riau, tugas 6 tahun di Riau. Masyarakat Riau itu kan daerahnya daerah yang rawan ya. Terhadap kebakaran hutan. Kebakaran hutan, benar. Sudah ada dari pola masyarakat yang terbentuk di alam, maksudnya di alam yang terbentuk indahnya, suburnya. Tapi di sana masyarakat sudah terbiasa membuka lahan dengan cara membakar. Bagaimana nggak terjadi hotspot yang ada? Kita melakukan penangkapan bukan itu upaya, tapi pemahaman masyarakat itu yang perlu komunikasi. Nah seperti itu, karena mereka sudah terbiasa situ. Kita lakukan penangkapan, pada saat dilakukan penangkapan kita expose, dia tidak terima bahwa ditutup pakai sebo.
Karena kami ini seperti masuk di dalam seperti kayak tahanan teroris. Tahanan teroris. Padahal tidak, ininya kan ajas praduga tak bersama. Iya. Padahal sebenarnya polisi itu menjaga hak asasi, menjaga hak asasi dia ya sebenarnya. Tapi yang itu. terjadi adalah ada semacam dia kok gini amat sih, ya, aku kok nangkapnya seperti itu kayak ya. teroris ya, tutup-tutupin gini, harusnya berterima kasih tuh. Ya, itu makanya itu pola-pola komunikasi yang harus kita jalin, makanya Polri harus humanis. Jangan merasa ada suatu barikade karena pakaian seragam ini pengaruh loh Mbak In. Penting banget ya Bang ya. Saya gantian aja misalnya Mbak In pakai baju seragam. Iya langsung. Terus saya gantian pakai baju itu akan berpengaruh. Makanya masyarakat itu Pak Kapolri selalu berupaya bagaimana every police officer is a public relation agent. Setiap anggota Polri harus menjadi agen kehumasan. Agen kehumasan. Jadi gitu, kalau nanti ditanya apapun dia harus bisa jawab, minimal tahu gitu. Pak, saya mau melapor nih Pak, ada kejadian seperti ini. Saya minta nomor telepon Bapak. Kita sekarang sudah ada namanya call center Polri. Call center Polri ya. 110, itu harus disampaikan ke masyarakat. Kita punya aplikasi Polisiku. Nah, itu sekarang masyarakat perlu informasi itu, makanya perlu komunikasi. Menurut Abang sendiri Bang, potensi konflik di Lampung ini gede nggak sih Bang? Gede. Ya, kalau misalnya, ya saya katakan tadi, kalau mau kita katakan besar, bisa jadi besar, kita katakan kecil, ya tidak bisa kita artikan kecil juga. Nggak bisa jadi juga ya Bang. semua itu ibaratnya bagaimana kita mengelola konflik yang ada. Iya, oke. Potensi konflik itu pasti Tetap selalu harus ada. waspada dan waspada tadi kata Bang Nafi. Dan kita harus turun tangan. Intinya ya. setiap ada keluhan di masyarakat, ya harus disampaikan. Ya seperti kemarin ada kejadian di Lampung Timur ya. Ya ada salah satu warganya yang konon katanya tertangkap sebagai pelaku di Lampung Selatan di daerah Tanjung Bintang. Ini sempat dilakukan penangkapan oleh warga di Tanjung Bintang. Iya Tanjung Bintang. Tiba-tiba dari 3 pelaku ini 2 melarikan diri pelaku, tapi 1 dapat tapi dihajar, dihakimi massa. Nah, warga di sana tidak terima. Nah, itu sempat melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian. Nah, sekarang dari pihak kepolisian bagaimana menjembatani ini? Masyarakat tuh ingin adanya suatu solusi, namanya win-win solution. Kan tadi sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, problem solver. Itu harus ada itu problem solver. Problem solvernya apa? Ya disampaikan kepada pihak kepolisian bahwa kasus tentang dugaan pencurian ini akan ditangani oleh Polsek. Kasus tentang penyerangan terhadap korban atau warga di Lampung Timur ini akan diserahkan oleh Polres Lampung Selatan dan di backup oleh Polda Lampung. Lampung. Seperti itu harus ada solusinya, Mbak. Nah, ya itulah harus ada seni. Jadi sebenarnya polisi juga harus bekerjanya harus berdasarkan seni juga. Seni tadi ya. Kan Artinya kan seninya bagaimana? Nggak hanya melulu terpatok pada misalnya pemanggungan kesenian. Tidak, ya, strategi itu butuh seni. Strategi itu juga butuh seni, saya katakan, Mbak. Belajar lagi. Berarti ini pandangan Polri terhadap kesenian sendiri itu? Sangat mengapresiasi sekali. Benar, Mbak. Saya kemarin mendapat surat dari perusahaan yang selalu menghasilkan para artis-artis Naga Suara. Oh, Naga Suara. Naga Suara kan kita udah tahu dari zaman dulu. Dari zaman dulu banget. Dari yang bisa hadirnya Krispati, Delon, kemudian Cita Citata, termasuk pokoknya banyak artis. Dia ingin mengeksplor. Jadi dia ingin mengeksplor, perusahaan ini berserta artis-artisnya akan mengeksplor bagaimana wisata yang ada di Lampung. Apa nggak seni itu di situ? Karena selama ini kan mungkin di Pulau Dewata, pulau-pulau yang ini. Karena pikirannya atau informasinya yang kurang tuh kalau ke Lampung tuh takut banyak begal. Benar. Nah, itu dulu yang jadi penghalang itu dulu nih. Dari mana Mbak? Lampung. Waduh, begalnya banyak nih. Kataku gini. Ya, betul. Kemarin sudah ada di tim survei. Gitu pada saat sampai di Pelabuhan Merak, dia mengatakan bahwa selama ini mungkin kalau naik kapalnya jorok. Padahal kita sudah ada pelabuhan eksekutif. Pelabuhan eksekutif kaget salah satu artis ya namanya Balena dengan salah satu artis Balena itu yang sebagai untuk tim survei dulu gitu. Mereka survei ternyata indah. Berarti kita dalam waktu 5 jam, ya, dalam waktu 5 jam perjalanan darat dari rumah Anda akan sampai tiba di Kota Bandar Lampung. Sudah ada tol. Sudah ada jalan tol. Kalau naik pesawat paling tidak 30 sampai 35 menit, anggaplah 40 menit sudah sampai. Kurang gimana lagi? Orang kan tertarik di situ. Orang akan tertarik di situ. Merasa aman, nyaman, tertib, ramah. Itu kita harus ingat juga, Mbak, itu di dalam Undang-Undang Nomor 10 2009 tentang kepariwisataan. Setiap orang
yang akan melakukan kegiatan baik itu sifatnya kelompok atau perorangan dalam bertujuan wisata wajib dilindungi keamanannya. Wajib dilindungi keamanannya karena itu juga buat mengembangkan daerah itu juga kan. Betul. Yang umpamanya nanti ada pengamen terus tiba-tiba ngamennya juga ya orang merasa wah terganggu, merasa nggak nyaman, ya jangan. Ya itu seperti itu. Atau dia parkir di salah satu rumah makan tapi hilang mobilnya. Nah, itu tidak sabta pesona karena sabta pesona itu ada 7, Mbak. Aman, nyaman, tertib, ramah, bersih, indah, sejuk. Dan terakhir wisatawan itu baik mancanegara maupun wisatawan lokal atau wisatawan Nusantara itu akan merasa nyaman, mempunyai kenangan. Itu dia. Berarti cara bagaimana Polri mendukung kegiatan kesenian terus berbudaya gitu sehingga masyarakat kita menjadi budaya itu memang tetap berdiri sebagai Polri, sebagai pengayom, sebagai pelindung, problem solver tadi ya Bang. Tetap di ranah itu ya Bang. Tetap di ranah itu. Tapi ada nggak sih polisi yang ini pertanyaan terakhir nih. Aku nggak tanyain itu deh, nggak jadi. Udah karena udah gini-gini nah, udah mau selesai. Untuk Abang sendiri nih Bang. Ini kepribadi Abang nih. Abang sendiri menjadi polisi itu kenapa sih? Ya, yang pertama saya ingin sekali bagaimana menjadi Polri sebagaimana di film-film itu. Awal mulanya. Pak Hugeng ya, Pak Hugeng banget ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Bagaimana kita polisi itu apabila masyarakat dekat dengan polisi itu merasa nyaman gitu. Nah, saya diimbangi juga dengan komunikasi tadi. Jadi saya setiap ada event masyarakat saya akan datangi. Biar karena masyarakat tuh ingin berharap ada polisi hadir. Ya, polisi hadir di tengah masyarakat dan masyarakat merasa akrab dengan kehadiran polisi dan merasa bagian yang perlu sebagai yang bisa diayomi. Itu harapan kita, Mbak. Polisi juga manusia ya? Ya, betul sekali. Polisi juga manusia. Polisi juga perlu ada dihibur dengan nuansa-nuansa seni. Benar. Polisi juga butuh nyanyi, kawan-kawanku. Ya, kemarin kan Norman Kamaru aja udah nyanyi-nyanyi, Cahaya-Cahaya aja tuh sempat jadi viral kan? Ya, itu Mbak. Dan aku pernah ke Papua nih Pak. Pendekatan kita ke Binmas Noken Polri itu ya, aku mengapresiasi banget. 2 tahun ya bolak-balik ke sana, sekali ke sana tuh sebulan keliling ke daerah konflik dan sederhana sekali ini kita ya mendekati masyarakat yang butuh cinta itu. Betul polisi hati. melakukan itu dengan karena kita hati. Bekerja itu harus in deep in my heart. Nah, in deep in my heart. Nah, jadi harus dicatat betul itu, ya. Harus begini in deep in my heart gitu. Sering-sering begini dong nanti. Iya, asik banget ngobrol sama Bang Pandra, tapi ini kayaknya nggak terasa ya? Nggak terasa nih Bang ya. Nanti kita ngobrol lagi deh Bang, lebih sama-sama. banyak. Kita ngobrolin soal program-programnya Polda sendiri gitu kan. Semoga ke depan sih harapan masyarakat sih Polda tetap mendampingi kegiatan-kegiatan kesenian supaya kita juga para seniman ini merasa aman. Ya, dan juga saya menyampaikan juga kan kita udah tahu teman-teman pelaku seni selama 2 tahun ini karena pandemi COVID-19 kita sekarang sudah adaptasi kebiasaan baru kan, menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Ya, kawan-kawan kesenian juga harus ikut itu dan juga ya. Testing tracing ya seperti itulah. Agar kita ini kan kemarin tidak sama sekali ya, artinya apalagi Polri melalui instruksi Presiden nomor 6 2020 tentang penegakan disiplin protokol kesehatan. Kita bersyukur negara Indonesia saat ini sudah mulai beralih dari pandemi menuju endemi. Kan seperti itu. Endemi, benar. Kalau kita nggak kerja sama, nggak bisa. Kita sekarang di negara Eropa seperti itu kan, Mbak. Mulai ada virus varian baru, Omicron segala macam. Ternyata di Eropa lebih sulit untuk mengendalikan COVID-19 karena ya tidak peduli. Kalau sekarang kan kita sekali lagi karena negara Indonesia negara yang berdasarkan Pancasila Undang-Undang 45 dan negara yang berdasarkan kita ini jiwa ketimuran itu adalah paguyuban. Kita bisa selesaikan vaksin. Ya, untuk Provinsi Lampung aja sudah mencapai 16%. Masuk urutan ke-16. Sudah hampir mau 70%. 70% ya, mau harapan kita. Ya, kita berharap tapi kita jangan euforia. Tetap di the new normal life, gunakan masker. Kemudian mencuci tangan, menjaga jarak dalam kita komunikasi. Ya mudah-mudahan dunia seni kita ini tetap berjalan, berkesinambungan dan nanti dari ya itulah bisa mencari nafkah dari seni itu ya akan bisa aman, nyaman, tertib dan selalu saya pesankan produktivitas tinggi, aman COVID dan aman Kamtipmas. Pesan kita, Mbak. Produktivitas tinggi, aman COVID. Aman Kamtipmas. Ya. Oke, terima kasih ya Bang sudah main ke sini. Aku sekarang ngomongnya bukan nyulik. Udah main.
Terima kasih ya Mbak nanti In ya. datang lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap, Thank terima kasih. you. Sama-sama. Ya, untuk semua yang ada di rumah, yang ada di sini, kita pamit undur diri dulu. Tapi Bun. Ya Bun.